Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menolak anugerah. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menolak anugerah. Apa maksudnya menolak anugerah? Dan kita akan melihat contoh di dalam Alkitab. Ada seseorang yang sebagai raja menolak dan tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan anugerah tersebut. Anugerah bisa dikatakan sebagai sesuatu yang cuma-cuma diberikan. Namun bukan berarti hal tersebut menjadi tampak murahan. Justru karena tidak mampu untuk mendapatkannya sehingga diberikan dengan cuma-cuma. Di dalam 1 Raja-Raja 13 dengan judul perikop Abdi Allah dari Yehuda. Ketika itu Yerobeam sebagai raja menyimpang dari jalan Tuhan, di mana dia membangun kuil, membuat patung lembu emas, dan membuat rakyat Israel atau bangsanya juga menyembah patung, memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan kepada allah-allah lain. Sehingga ini menjadi dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah. Ini adalah menjadi dosa yang paling fatal daripada pendahulu-pendahulu Yerobeam. Sehingga Tuhan mengirimkan abdi Allah dari Yehuda kepada Yerobeam dan menasihati, menegur Yerobeam. Apa dikatakan di sana? Ayat yang kedua, pasal 13. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, Hai mezbah, beginilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ayat 3. Pada waktu itu juga ia memberitahu suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Ayat 4. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Iya. Lalu di ayat yang ke-6, lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Puji Tuhan. Di ayat yang kita baca barusan, di situ dijelaskan bahwa Raja Yerobeam mendapatkan teguran nasihat untuk kembali kepada jalan yang Tuhan inginkan atau kehendak Tuhan. Ketika itu abdi Allah menegur dan menasihati mereka, termasuk Yerobeam. Namun apa tanggapan atau respon daripada Yerobeam? Pertama-tama dia ingin menangkap abdi Allah itu. Artinya responnya sangat tidak baik. Tidak mau menerima teguran atau nasihat itu. Sehingga dia ingin menangkap abdi Allah. Tapi apa yang terjadi? Karena abdi Allah ini benar-benar abdi Allah yang datang, yang berasal dan menerima firman Tuhan dari Allah sendiri, maka apa yang dilakukan Yerobeam
kejahatan yang ingin lakukan terhadap abdi Allah itu tidak akan mungkin berhasil karena datangnya dari Tuhan. Selanjutnya ketika raja itu menyuruh menangkap abdi Allah secara langsung, detik itu juga tangan daripada Yerobeam menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya. Lalu setelah kejadian itu, Yerobeam ingin bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Namun kalau kita lihat di ayat yang ke-33, sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dari muka bumi. Awalnya Yerobeam sebenarnya dia bersikeras tidak mau untuk bertobat. Tapi karena dibuat mujizat, tanda-tanda ajaib, Yerobeam mau untuk berbalik. Namun karena motivasinya untuk bertobat itu tidak tulus, oleh karena melihat tanda ajaib yang membuat dia takut kehilangan tangannya, memaksakannya untuk bertobat. Tapi setelah pulih kembali, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-33, Yerobeam kembali berbalik dari kelakuannya. Maksudnya adalah dia tidak mau untuk bertobat. Dia menolak untuk bertobat. Dia menolak untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan kedua? Tidak. Ya, dari tindakan itu Yerobeam mendapat hukuman, resiko dari dosanya. Inilah yang menjadi topik atau tema kita pada pagi hari ini. Yaitu jangan sampai kita menolak anugerah, menolak kesempatan yang Tuhan berikan. Terkadang ketika kita mengalami hal-hal yang membuat atau melakukan yang jahat di mata Tuhan, kita mungkin cuek, bersikeras. Tapi berhati-hatilah, ingatlah bahwa kesempatan itu tidak selamanya dua kali. Anugerah itu tidak selamanya dua kali. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan. Jangan sampai kita melewatkan anugerah daripada Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Menerima teguran, menerima nasihat, dan secepatnya kembali ke jalan Tuhan. Pesan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita melakukan, mari kita terima anugerah Tuhan, mari kita terima kesempatan yang Tuhan berikan, karena anugerah itu adalah mahal harganya. Anugerah itu tidak semua orang terima, tapi ketika kita mendapat kesempatan, itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan kita harus mempertahankan anugerah itu, dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita ambil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempertahankan anugerah yang sudah kita terima selama ini, sampai pada akhirnya Tuhan datang menjemput kita. Sama seperti pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus tidak memaksakan semua orang yang percaya kepadanya. Tapi bagi siapa yang percaya akan menerima pengorbanan itu. Di dalam pengorbanannya ada pengampunan. Di dalam pengorbanannya ada anugerah yang luar biasa. Itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Tapi ketika manusia menolaknya, ketika manusia tidak mau menerima itu, Tuhan juga tidak memaksa. Dan kita tahu apa yang menjadi akibat kalau kita menolak anugerah. Maka maut, malapetaka akan menjadi akhir hidup kita. Kalau kita mau hidup bersama dengan Allah, kalau kita mau bersekutu nantinya kepada Allah,
Mari kita terima anugerahnya. Mari kita responi anugerahnya dengan melakukan kehendaknya setiap hari sampai kepada kesempurnaan seperti Dia. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Ampuni ketika kami mungkin pernah menolak kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi biar di pagi hari ini kami mau kembali berbalik kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami di sepanjang dalam tangan-Mu. Kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami, menyertai, melindungi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.